Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayatullah, kisah dalam Al-Quran sangat banyak dijumpai. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu ada tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj yang berhubungan dengan Nabi Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang akan muncul kembali menjelang hari kiamat setelah hancurnya tembok penghalang yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Kita harus mengimani akan hal ini karena kemunculan Ya'juj dan Ma'juj telah dijanjikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, Qala hadza rahmanur rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, ini tembok adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur lebur, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamutu fi ba'd wa nufikha fis-suri faja'alnahum jama'an. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala dan kami menyebabkan mereka itu semua. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang sangat jahat. Bahkan disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah kaum yang telah dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Keluarkanlah orang yang dikirimkan ke neraka. Ada yang bertanya, berapa orang yang dikirim ke neraka itu? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang dikeluarkan 999 orang. Rasulullah SAW bersabda, semua itu terjadi ketika anak-anak berubah. Dalam hadis lain Imam Muslim meriwayatkan bahwa populasi manusia yang biasa jika dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:999. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari Ya'juj dan Ma'juj yang menyeramkan itu? Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas mereka. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj adalah bermuka lebar, bermata sipit, dan berwajah keras seperti baja. Apakah ciri ini mirip dengan ciri-ciri Orc yang muncul dalam film-film fiksi? Lalu siapakah Orc sebenarnya? Orc adalah makhluk mitologis yang muncul dalam cerita-cerita rakyat sebagai makhluk buas, jahat, dan postur tubuh menyerupai manusia. Kadang-kadang digambarkan seperti raksasa. Makhluk ini berasal dari berbagai kepercayaan kuno di Inggris dan Saxon. Orc adalah makhluk mitologis yang muncul dalam cerita-cerita rakyat sebagai makhluk buas, jahat, dengan postur tubuh menyerupai manusia. Kulitnya biasanya berwarna hijau, wajahnya mirip babi, kera, atau monster dengan taring panjang, dan sifatnya garang serta buas. Dalam novel The Lord of the Rings Tower ditampilkan bahwa pasukan Orcs datang dari tembok timur. Hal ini mirip dengan ayat bahwa nantinya Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah menghancurkan tembok Nabi Zulkarnain. Diceritakan juga dalam seri ketiga novel The Lord of the Rings bahwa jumlah Orcs sangat banyak melebihi musuh dan mereka berdiri dari tempat yang lebih tinggi. Hal ini mirip dengan apa yang telah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Hal-hal tersebut menunjukkan kemiripan Ya'juj dan Ma'juj dengan makhluk mitologi Orcs. Namun terlepas dari benar tidaknya keberadaan Orcs, kita sebagai muslim wajib mempercayai keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan saat ini tengah terpenjara di suatu tempat hingga menjelang kiamat. Nantinya mereka akan muncul dengan menghancurkan tembok penjara yang dibangun Nabi Zulkarnain.